selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Dianggap mengganggu tumbuh kembang Adnan. Rumah Sakit M. Jamil Padang melakukan operasi pengangkatan bayi yang ada di perut bayi berusia 5 bulan. Komplotan pencuri di dalam bus dibekuk polisi. Kebakaran hebat di Padang, hingga warga berebutan bantuan sembako Presiden Jokowi, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Bayi Adnan, yang diduga mengandung janin bayi di dalam perutnya, tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil, Padang. Ia diantar kedua orang tuanya, Hendy dan Usmaini, dan sejumlah keluarga lainnya. Rencananya, bayi yang masih berumur 5 bulan itu akan dioperasi. Dipandu pihak rumah sakit, bayi 5 bulan itu langsung dibawa ke ruang rawat bedah anak. Bayi yang didiagnosa mengalami fetus in fetu atau mengandung janin bayi di dalam perutnya ini akan dioperasi oleh dokter bedah anak. Operasinya untuk mengangkat benda yang ada dalam perut si bayi yang dianggap tumor. Tindakan operasi yang diambil mengingat keberadaan tumor yang diperkirakan sebagai janin bayi menjadi parasit dan mengganggu tumbuh kembang bayi Adnan. Janin yang semula adalah kembarannya tumbuh di dalam perut Adnan hingga membuat perutnya membuncit. Ini karena kasusnya pertama memang menarik, kemudian agak berat. Jadi timnya kita selalu itu ada lintas sektoral ya. Jadi ada bagian bedah anak, kemudian bedah vaskuler, kemudian onkologi, anestesi, anak sendiri sebagai timnya, radiologi, laboratorium. Jadi kita selalu untuk kasus yang begini kita buat tim. Menurut pihak rumah sakit, kejadian yang dialami bayi asal pesisir selatan itu tergolong langka karena hanya 1 dari 40.000 kelahiran di dunia. Sementara biaya operasi anak penjual ikan ini nantinya akan ditanggung BPJS Kesehatan. Arsad Kusnadi melaporkan dari Padang. Sejumlah warga Kota Padang yang mengurus berbagai keperluan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti KTP, surat kematian, dan pindah KK, mendapat pelayanan yang bobrok dari pegawai kantor tersebut. Setelah mendapatkan laporan keluhan warga, pimpinan Ombudsman RI dan Ombudsman Sumbar melakukan sidak di kantor Disduk Capil Kota Padang. Berbagai keluhan warga yang sedang mengurus keperluan pun langsung ditampung oleh pihak Ombudsman dan pihak Disduk Capil Padang. Di antara keluhan itu, kartu tanda penduduk yang telah selesai dicetak seharusnya diambil di kantor kecamatan. Namun nyatanya harus diambil di kantor catatan sipil dengan alasan ada yang tidak terbawa oleh pegawai Disduk Capil. Selain itu, lamanya proses pelayanan karena jumlah loket yang terbatas dibanding warga yang menunggu giliran untuk dilayani. Kondisi itu juga diperburuk dengan jumlah pendingin ruangan yang terbatas dan menyebabkan warga yang berada di ruang tunggu menjadi gerah. Saat mengurus ATM di salah satu bank di Kota Padang, kemarin sidik jari dari KTP itu tidak terekam dan pihak bank meminta untuk kembali ke Jurus Capil untuk sidik jari. Kali ini membuat kita harus berulang kali ke Jurus Capil. Mau bikin akta kematian papa, tadinya kan lewat web, cuman agak ada beberapa formulir yang ternyata downloadnya nggak ini Putri, nggak tahu di mananya, makanya kesini langsung. Mungkin supaya lebih cepat aja ya, biar antriannya nggak terlalu lama gitu. Mungkin diperbanyak loketnya supaya antriannya
supaya tidak terlalu lama. Pimpinan Ombudsman RI telah mencatat semua keluhan warga. Namun karena Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang sedang tidak berada di tempat, keluhan itu tidak bisa disampaikan langsung kepada pimpinannya. Dan tidak ada announcement bahwa mana kalau misalnya dia telat. Tadi saya tanya, apakah Anda keluar? Rupanya dia di sini. Nah, dilewati. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus memperlakukan semua orang. Ciri-ciri pelayanan publik yang ada di undang-undang dan itu harus kita ingat ada 4. Independen, non-diskriminasi, tidak memihak, sama tidak dipungut biaya. Terkait keluhan warga, Sekretaris Disduk Capil Padang berdalih untuk pengantaran KTP, pihaknya hanya mempunyai 2 petugas yang melayani 11 kecamatan di Kota Padang. Sedangkan untuk ruangan yang AC-nya tidak memadai, saat ini sedang dibahas di anggaran perubahan APBD Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan pelajar SMK Negeri 5 Padang berebut baju kaos yang dibagi-bagikan oleh Presiden Jokowi di sekolah itu pada Rabu sore. Baju kaos dilempar-lemparkan ke udara dan diperebutkan oleh para siswa SMK Negeri 5 Padang. Aksi dorong-dorongan antar pelajar pun terjadi untuk mendapatkan baju kaos bergambar wajah Presiden Republik Indonesia. Selain kepada para pelajar, Presiden Jokowi juga membagikan langsung kepada warga yang berada di luar pagar sekolah yang beralamat di Jalan Beringin, Lolong Belanti, pusat Kota Padang. Tak hanya baju kaos, mereka juga mendapatkan paket sembako yang hanya diberikan kepada kaum ibu. Kedatangan Presiden Jokowi di SMK Negeri 5 Padang untuk melihat fasilitas praktek kerja para pelajar yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja siap pakai ataupun untuk membuka sendiri lapangan pekerjaan. Sebab di sekolah ini diajarkan tentang ilmu bangunan, elektronika, otomotif, yang semua jurusan tersebut memang memiliki ruang praktek dan ruang kerja. Setelah berkeliling, Presiden Jokowi menjanjikan perluasan ruangan praktek semua jurusan. Tadi saya melihat ini mungkin bengkel, workshopnya untuk melatih anak-anak masih kurang dan benar tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan masih kurang. Nanti akan kita bantu untuk memperluas tempat latihan, bengkel latihan. Jadi saya kira itu yang paling penting kan ini kan memperbaiki skill anak-anak. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 5, Rizka Fauzi, pihaknya senang mendapat bantuan dari Presiden Jokowi karena sekolahnya memang berfungsi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan, karakter yang kuat, dan pengetahuan yang cukup. Pak Presiden sangat antusias dengan kegiatan pembelajaran di SMK. Tentunya kami menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis proyek, Pak. Bagaimana siswa kita ini memang memiliki keterampilan, memiliki karakter yang kuat, memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga memang mereka ini bisa bekerja secara mandiri atau berwirausaha atau melanjutkan studi. Siswa SMK Negeri 5 Padang berharap kunjungan Presiden Jokowi bisa memberikan semangat dan motivasi bagi mereka dalam menuntut ilmu di sekolah. Harapan saya bagi Presiden supaya siswa menjadi berkualitas, melengkapi prasarana sekolah, yaitu supaya mendapat motivasi pada Presiden. Dan harapan kami sebagai penerus bangsa itu menjadi anak yang lebih berkualitas dan maju. Yang menarik di sekolah ini adalah bengkel-bengkel praktek yang ada juga melayani masyarakat umum, baik itu untuk perbaikan mobil, perbaikan motor, maupun untuk kebutuhan tenaga kerja membangun rumah. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang. Sebuah mobil truk yang membawa logistik pemilu dibongkar di gudang penyimpanan KPU Darmasraya
hari Rabu. Perlengkapan pemilu yang dibongkar tersebut berupa bilik suara dan kotak suara. Logistik pemilu kotak suara yang diterima berjumlah 3.492 kotak yang terbuat dari kardus atau karton duplex. Kotak suara ini akan didistribusikan kepada 693 TPS yang tersebar pada 11 kecamatan dan 52 nagari di Darmasraya. Sedangkan logistik bilik suara yang diterima KPUD Darmasraya berjumlah 2.772 dengan kondisi baik dan saat ini disimpan di gudang KPUD Darmasraya. Hari ini sudah datang juga kotak suara sebanyak 3.492. Untuk saya ini kita tadi sudah dicek oleh tim penerimaan dan itu sudah tidak ada yang rusak, lengkap semua. Semua logistik pemilu yang diterima itu berada dalam kondisi baik dan tidak ada yang rusak. Sedangkan logistik pemilu yang lain masih belum datang. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.